adalah sedang viral di media sosial tentang gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Bambang Trimulyono. Untuk berita selanjutnya silahkan tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Pemirsa, belakangan ini sontak ramai di media sosial dengan kemunculan seorang warga bernama Bambang Trimulyono yang menggugat Presiden Joko Widodo di PN Jakarta Pusat soal dugaan ijazah palsu. Bambang Trimulyono adalah seorang penulis buku yang berjudul Jokowi Undercover. Bambang Trimulyono merupakan pria asal Jamnangan, Desa Sukoharjo, Blora, Jawa Tengah. Kelahiran tanggal 5 Mei tahun 1971. Sosok Bambang sendiri dikenal cukup frontal dan menjadi perbincangan nasional ketika dirinya menulis buku. Bambang merupakan seorang penulis yang dikenal era 2016 lalu, melalui bukunya Jokowi Undercover. Hasil karya tulisnya tersebut tak lantas lancar, di mana Bambang berujung berurusan dengan Bareskrim pada tanggal 16 Desember tahun 2016. Ia diadili di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah dan divonis 3 tahun penjara pada tanggal 29 Mei tahun 2017. Dalam keputusannya, hakim menyatakan Bambang Trimulyono bersalah lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, syarat secara berlanjut. Pasca bebas, Bambang kembali menggegerkan dunia maya dan makin berani dengan bersumpah bahwa jika karya tulisnya yang berjudul Jokowi Undercover itu adalah benar adanya. Bahkan dirinya berani bersumpah jika ada kebohongan pada bukunya. Dia mengatakan, jika yang saya ucapkan selama ini ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar maka hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, hina dinakan diriku, matikan aku dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan, ucapnya menirukan Gus Nur. Dengan kejadian ini, staf sus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, mempersilakan penggugat membeberkan bukti gugatannya dalam proses pengadilan. Namun apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada, karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menamparkan muka penggugat sendiri. Masyarakat juga akan bisa ikut menilai kredibilitas penggugat dan mempertanyakan motivasi penggugat, kata Dini dalam keterangannya. Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Diketahui, gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan Jokowi saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592-PDT G-2022-PN-JKT.PST. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemenristekdikti. Berikut ini isi petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2.
menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat satu untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018. Untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Saya belum membaca dalil-dalilnya. Apa alasannya? Ini kan perdata. Perbuatan melawan hukum katanya kan. Tapi kita bisa melihat apa yang menjadi dasar si pemohon melakukan itu. Saya pikir tidak ada korelasi antara dalil yang dia membuat dengan kenyataan fakta yang ada. Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah kenapa? Pada saat itu dia tidak lakukan. Atau dia nggak tahu atau dia bagaimana? Ucap Ade Irfan ketika dimintai konfirmasi. KPU kan tidak bodoh lah atau tidak orang asal lah. Sejak wali kota 2 periode, gubernur presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada? Imbuhnya. Kantor staf presiden merespons gugatan terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan tudingan ijazah palsu. KSP mewanti-wanti pihak yang mengajukan gugatan untuk tidak menyebar kebencian. Jangan-jangan dia hanya menyebarkan kebencian dan kebohongan. Hati-hati. Kalau itu hanya menebarkan kebencian, kebohongan dan fitnah, ini potensi balik untuk dilakukan gugatan atau malah tuduhan pidana. Hati-hati, kata Ade Irfan Pulungan saat dihubungi Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Dia juga menegaskan KPU tidak asal-asalan menerima berkas persyaratan calon di pemilu. Ade Irfan yakin pengadilan bakal menolak gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu. Dini mengatakan masyarakat saat ini sudah semakin cerdas. Dia meminta semua pihak tak membiasakan ngeprank aparat penegak hukum. Jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Sumber daya di ranah aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya sekadar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi. Imbu Dini. Munculnya isu penggunaan ijazah palsu milik Jokowi sontak membuat alumni Universitas Gadjah Mada angkat bicara terkait ijazah palsu yang sedang ramai terkuak. Salah satu alumni UGM yang angkat bicara melalui akun Twitter pribadinya yakni Dr. Tifa sebagai alumni UGM turut mengkritisi hal tersebut. Menurutnya pihak UGM tentu mengetahui asli tidaknya ijazah Jokowi. Tak hanya kampus, tentu alumni UGM juga bisa membedakan mana ijazah asli atau palsu. Jika kabar ijazah Jokowi tersebut palsu tentu kampus UGM pun akan kena permasalahan hukum terkait pelanggaran hukum atas ijazah palsu tersebut.